Rintik hujan yang semula malu-malu kini berubah menjadi badai yang mengamuk, memukul atap pondok tua di kaki pegunungan dengan irama tak beraturan. Maya menatap keluar jendela. Kegelapan pekat menelan apapun di luar jangkauan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di depannya. Ia baru saja tiba sore itu, berniat mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota, namun badai yang tak terduga ini seolah punya rencana lain. Listrik sudah padam sejak setengah jam lalu, meninggalkan ia dan satu-satunya penghuni pondok ini, Reno, dalam keheningan yang mendalam, hanya ditemani suara gemuruh alam. Reno, yang duduk di sofa tua di seberangnya, tampak tenang. Ia sedang mengasah sebilah pisau kecil dengan gerakan ritmis yang anehnya menenangkan. Aroma kopi hitam yang baru diseduh masih hangat menguar di udara, bercampur dengan bau tanah basah dan kayu bakar yang samar-samar. "Sepertinya kita akan terjebak cukup lama," kata Reno, suaranya rendah dan serak, memecah keheningan. Badai seperti ini bisa bertahan semalaman. Maya menoleh, pandangannya bertemu dengan mata Reno yang tajam, memantulkan cahaya redup lampu. Pria itu memiliki aura yang kuat, tenang namun penuh misteri. Ia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung, memperlihatkan lengan yang kokoh. Rambutnya sedikit gondrong, jatuh menutupi dahinya. Ada sesuatu yang menarik dari ketenangan Reno, yang berbanding terbalik dengan kekacauan di luar. "Aku tidak keberatan," jawab Maya, mencoba terdengar santai, meskipun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Suasana yang tercipta di antara mereka, di tengah kegelapan dan badai, terasa begitu intim, begitu rentan. Reno tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya, namun cukup untuk membuat Maya merasa sedikit hangat. "Baguslah, aku khawatir kau akan bosan. Tidak banyak hiburan di sini, apalagi tanpa listrik." Ia meletakkan pisau asahnya, lalu bangkit dan berjalan ke arah perapian yang baru saja ia nyalakan. Kayu-kayu kering mulai menari-nari dalam api, memancarkan kehangatan yang merambat perlahan ke seluruh ruangan. Maya merasakan hawa dingin yang menusuk perlahan terangkat dari tubuhnya. "Perapian itu ide bagus," kata Maya, mendekat, merasakan panasnya menjilat kulitnya. Ia duduk di karpet tebal di depan perapian, menyilangkan kaki. Cahaya api menari-nari di wajahnya, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. "Jadi, apa yang biasanya kau lakukan saat badai seperti ini?" Reno duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, namun cukup untuk Maya merasakan kehadirannya. "Biasanya aku membaca, menulis, atau hanya menikmati ketenangan. Sesekali aku akan memasak sesuatu yang hangat." Ia menoleh ke arah Maya, pandangannya menelusuri garis wajahnya. "Kau terlihat nyaman di sini." Maya tersipu, merasakan panas menjalar ke pipinya, bukan hanya karena api. "Mungkin karena aku sudah lama tidak merasakan ketenangan seperti ini. Kota terlalu bising." Ia menghela napas, menatap api yang menari. "Aku butuh pelarian." "Pelarian dari apa?" tanya Reno lembut. Suaranya seperti bisikan di antara gemuruh hujan. Maya ragu sejenak. Ia tidak pernah mudah membuka diri pada orang asing. Namun entah mengapa, di hadapan Reno, di tengah badai ini, ia merasa ada dorongan kuat untuk melakukannya. Dari rutinitas yang membosankan, dari ekspektasi orang lain, dari diriku sendiri mungkin. Ia tertawa kecil, hampa. Kedengarannya klise ya. Reno menggeleng. Tidak. Banyak orang mencari hal yang sama. Hanya saja, tidak semua berani mengambil langkah sepertimu. Ia mengulurkan tangannya ke arah api, membiarkan panasnya menghangatkan telapak tangannya. "Aku juga pernah merasakannya. Dulu." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, diisi oleh suara hujan dan desiran api. Maya mencuri pandang ke arah Reno. Siluetnya terlihat gagah di antara cahaya redup. Ada sesuatu yang misterius namun memikat dari dirinya. Keberaniannya untuk hidup menyendiri di tempat pepencil ini, di tengah alam yang kadang buas, membuat Maya penasaran. "Kau tinggal sendiri di sini?" tanya Maya, memecah keheningan. "Iya," jawab Reno singkat. "Sudah beberapa tahun, aku menemukan kedamaian di sini. Dan inspirasi." "Kau seorang seniman?" Reno tertawa kecil. "Bisa dibilang begitu. Aku menulis. Cerita, puisi, apapun yang datang. Terkadang alam adalah guru terbaik." Maya mengangguk. "Aku bisa membayangkannya."
Suara hujan ini saja sudah seperti simfoni. Ia menutup mata sejenak, membiarkan suaranya meresap ke dalam dirinya. Deru angin, gemuruh petir yang jauh, dan tetesan air yang tak henti-henti. Semuanya terasa begitu nyata, begitu hidup. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar begitu dekat, menerangi seluruh ruangan sekejap, diikuti oleh guntur yang menggelegar, membuat pondok bergetar. Maya sedikit tersentak. Refleks mendekat ke arah Reno. Ia merasakan lengan Reno bergerak sedikit, seolah ingin merangkulnya, namun menahan diri. Namun, sentuhan bahu mereka yang tak disengaja itu cukup untuk mengirimkan gelombang listrik halus ke seluruh tubuh Maya. Hujan ini benar-benar gila, bisik Maya. Suaranya sedikit bergetar. Iya, sahut Reno. Suaranya lebih dekat dari yang ia duga. Tapi juga indah, bukan? Maya menoleh, dan wajah mereka kini begitu dekat. Ia bisa merasakan kehangatan napas Reno di pipinya. Mata Reno menatapnya dalam, seolah mencoba membaca setiap rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Ada ketegangan yang tak terucap di antara mereka. Sebuah daya tarik magnetis yang semakin kuat seiring dengan intensitas badai di luar. Aroma kopi dan kayu bakar bercampur dengan aroma tubuh Reno yang maskulin, menciptakan perpaduan yang memabukkan. Indah dan mendebarkan. Balas Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah panas ke seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan anehnya ia tidak peduli. Ia hanya ingin membiarkan momen ini berlangsung, membiarkan ketegangan ini membangun hingga mencapai puncaknya. Reno tidak mengalihkan pandangannya. Jemarinya bergerak perlahan, seolah ingin menyentuh rambut Maya, namun lagi-lagi ia menahan diri. Gerakan kecil itu, keraguan itu justru membuat suasana semakin panas, semakin menggairahkan. Hasrat yang terpendam baik dari dirinya maupun dari Reno terasa begitu nyata, begitu kuat. "Kau kedinginan?" tanya Reno. Suaranya serak, matanya masih terpaku pada Maya. Maya menggeleng pelan. "Tidak, aku merasa hangat. Hangat karena api, ya, tapi juga karena kehadiran Reno yang begitu dekat, begitu intens." Reno tersenyum, senyum yang kali ini mencapai matanya, menerangi kegelapan di sekitarnya. "Baguslah, aku bisa membuatkan teh jahe hangat jika kau mau. Itu akan membuatmu lebih rileks." Meskipun tawaran itu terdengar biasa, ada nada lain dalam suaranya, sebuah janji akan kehangatan yang lebih dalam. Maya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap mata Reno, membiarkan dirinya tenggelam dalam tatapan itu. Reno bangkit, gerakannya anggun dan tenang. Ia pergi ke dapur kecil, meninggalkan Maya sendirian di depan perapian, namun bayangannya masih terasa kuat di benaknya. Maya menyentuh pipinya yang terasa panas. Ia tidak pernah merasa seberani ini atau seingin ini untuk membiarkan dirinya hanyut dalam sebuah momen. Badai di luar, isolasi ini dan kehadiran Reno, semuanya berkolaborasi untuk menciptakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Tak lama kemudian, Reno kembali dengan 2 cangkir teh jahe yang mengepulkan asap. Aroma jahe yang pedas dan manis langsung memenuhi indera Maya, menenangkan sekaligus membangkitkan. Ia menyerahkan 1 cangkir kepada Maya. Jari-jari mereka bersentuhan sesaat. Sentuhan itu ringan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Maya meremang. "Hati-hati, masih panas," kata Reno. Maya menyesap tehnya perlahan. Hangatnya menjalar dari tenggorokan hingga ke perut, menghangatkan setiap sel tubuhnya. "Terima kasih, ini enak sekali." Mereka kembali terdiam, menikmati teh dan suara badai. Namun keheningan ini berbeda dari sebelumnya. Ada antisipasi yang menggantung di udara. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Maya merasakan tatapan Reno padanya, dan ketika ia mengangkat kepalanya, mata mereka kembali bertemu. Kali ini, tidak ada keraguan, tidak ada penolakan, hanya pengakuan akan hasrat yang sama.
Reno meletakkan cangkirnya di sampingnya. Ia mendekat, perlahan, seolah memberi Maya waktu untuk mundur. Namun, Maya tidak bergerak. Ia membiarkan Reno mendekat, membiarkan tubuhnya merasakan kehangatan yang terpancar dari Reno. Kau tahu, bisik Reno, suaranya kini begitu dekat, hingga Maya bisa merasakan getarannya di telinganya. Hujan lebat seperti ini selalu punya cerita sendiri. Cerita tentang keintiman, tentang rahasia yang terungkap, tentang jiwa-jiwa yang menemukan satu sama lain. Jemari Reno bergerak, menyentuh rambut Maya yang tergerai, menyelipkan sehelai anak rambut ke belakang telinganya. Sentuhan itu lembut, namun membakar. Maya memejamkan mata sejenak, menikmati sensasi itu. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri berpacu kencang, beriringan dengan gemuruh hujan di luar. Dan cerita ini, lanjut Reno, suaranya semakin rendah. Sepertinya akan menjadi cerita kita. Maya membuka matanya, menatap Reno. Ada gairah yang membara di mata pria itu, cerminan dari gairah yang kini kobar di dalam dirinya. Ia tidak perlu kata-kata. Tatapan mereka sudah cukup untuk menyampaikan segalanya. Reno perlahan mendekatkan wajahnya. Maya tidak menghindar. Ia justru sedikit mengangkat dagunya, mengundang. Bibir mereka bertemu, lembut pada awalnya, seperti tetesan hujan pertama yang jatuh ke tanah kering. Lalu, ciuman itu semakin dalam, semakin menuntut, seperti badai yang mengamuk, meluapkan segala hasrat yang selama ini terpendam. Tangan Reno melingkar di pinggang Maya, menariknya mendekat hingga tubuh mereka bersentuhan sepenuhnya. Kehangatan dari perapian kini terasa berlipat ganda, bukan hanya dari api, melainkan dari sentuhan kulit mereka yang saling bergesekan. Maya membalas ciuman Reno dengan semangat yang sama. Jemarinya meremas kemeja flanel Reno. Aroma tubuh Reno kini terasa lebih kuat, memabukkan, memenuhi paru-parunya. Suara hujan di luar seolah menjadi latar belakang yang sempurna untuk melodi hasrat mereka yang kini menggebu. Setiap sentuhan, setiap ciuman terasa begitu nyata, begitu hidup. Di tengah kegelapan dan badai yang mengamuk, mereka menemukan cahaya, menemukan kehangatan, menemukan satu sama lain. Reno melepaskan ciumannya sejenak. Dahinya bersentuhan dengan dahi Maya. Napas mereka saling berkejaran, terengah-engah. "Kau begitu indah," bisik Reno. Suaranya penuh kekaguman. Maya tersenyum, senyum yang tulus, yang datang dari lubuk hatinya. "Kau juga." Tanpa kata-kata lagi, Reno kembali menciumnya. Kali ini lebih berani, lebih intens. Tangan mereka bergerak menjelajahi, merasakan kelembutan kulit, kekokohan otot. Setiap sentuhan seolah membakar, menyulut api gairah yang semakin membesar. Mereka berdua hanyut dalam pusaran emosi dan sensasi, melupakan waktu, melupakan dunia di luar pondok kecil itu. Hanya ada mereka berdua, di tengah badai, menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam pelukan satu sama lain. Malam itu, di bawah gemuruh hujan lebat yang tak henti, adalah saksi bisu dari sebuah cerita panas dan menggairahkan yang baru saja dimulai. Pagi menjelang, membawa serta ketenangan yang damai. Hujan telah reda, menyisakan tetesan air yang menempel di dedaunan dan aroma tanah basah yang menyegarkan. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah tirai, menerangi pondok dengan lembut. Maya terbangun dalam pelukan Reno, merasakan kehangatan tubuhnya yang melingkari dirinya. Ia membuka mata, menatap wajah Reno yang masih terlelap, terlihat begitu tenang dan damai. Senyum tipis tersungking di bibirnya. Semalam adalah mimpi yang menjadi nyata, sebuah pelarian yang jauh melampaui ekspektasinya. Ia merasa baru, segar, dan dipenuhi dengan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membiarkan dirinya menikmati momen itu, di tengah keheningan pagi yang baru, mengetahui bahwa cerita mereka baru saja dimulai.